Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 1 kelas 801 akan mempresentasikan pekerjaan kami mengenai tugas Business Intelligence. Di sini ada Handaya, Khairul Afrizal, Nadia, Sitakris, dan juga Ulfa. Selanjutnya, mari terlebih dahulu sebelum kita mendudukkan masalah, kita akan beralih kepada latar belakang. Kita mengetahui semua bahwa data menjadi salah satu komoditas strategis dalam pengambilan keputusan bisnis. Maka BI atau Business Intelligence adalah pendekatan sistematis untuk mengelola dan menganalisis data. Karena BI ini dapat menjadi sebuah pendukung pengambilan keputusan yang akurat, cepat, dan juga berbasis data. Sehingga nanti akan meningkatkan efisiensi operasional dan sebagainya. Maka dari itu, banyak sekali perusahaan digital seperti vintage dan e-commerce sangat bergantung pada BI. Selanjutnya, maka dari itu muncul beberapa masalah. Yang pertama, banyak organisasi belum mampu memanfaatkan BI secara optimal. Adanya kesenjangan antara pengumpulan data dan juga pemanfaatan informasi. Dan terakhir adalah sistem pencatatan sudah ada, namun insight belum tergali maksimal. Selanjutnya, maka ada beberapa tantangan. Yang pertama, rendahnya adopsi bisnis intelligence di sektor UKM. Kemudian adanya infrastruktur teknologi yang belum memadai, minimnya SDM yang kompeten di bidang data dan business intelligence, lemahnya integrasi antar sistem informasi. Mayoritas UKM masih gunakan metode konvensional. Lantas menjadi pertanyaan, bagaimana kemudian bisnis intelligence ini dapat kita terapkan di UKM ataupun di vintage-vintage lainnya, yang nantinya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Silakan. Selanjutnya kita masuk ke siklus intelijen bisnis. Ada 5. Yang pertama pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini didapat dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Lalu selanjutnya ada penyimpanan data yang disimpan dalam gudang yang terstruktur. Lalu kita ada analisis data. Di tahap ini, data diolah menggunakan algoritma statistik. Lalu selanjutnya pelaporan dan visualisasi yang disajikan dalam bentuk laporan dan dashboard visual yang mudah dipahami. Yang terakhir, pengambilan keputusan berbasis data. Jadi informasi yang telah diolah tadi digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang berbasis data. Selanjutnya, strategi solusi implementatif. Nah, implementasi BI menghadapi berbagai tantangan sehingga memerlukan strategi yang tepat. Strategi yang pertama yaitu membangun budaya berbasis data. Jadi, organisasi perlu menanamkan pentingnya penggunaan data dalam setiap proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, investasi dalam tools BI modern seperti Microsoft Power BI, Tableau, dan Qlik yang telah terbukti efektif dalam analisis dan visualisasi data. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM dalam bidang analisis data, visualisasi, dan literasi digital. Yang terakhir, penerapan prinsip Agile dan manajemen perubahan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan resistensi yang mencakup perencanaan, komunikasi efektif, serta pelatihan untuk mendukung penerimaan perubahan. Lalu ada studi kasus penerapan BI di Indonesia. Yang pertama adalah Gojek. Jadi Gojek memanfaatkan BI untuk mengolah big data dari jutaan pengguna dan mitra pengemudi. Jadi dengan BI, Gojek dapat mengidentifikasi perilaku pengguna sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang kedua ada Bank BRI dengan BRI Brain yang juga berbasis AI. Ini digunakan untuk mendeteksi risiko kredit dan merancang produk keuangan yang lebih personal bagi penggunanya. Selanjutnya, mempengaruhi proses intelijen bisnis ada 2, yaitu pertama faktor internal dan kedua faktor eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama ada kepemimpinan dan budaya organisasi, lalu ada ketersediaan dan kualitas data internal, yang ketiga ada kesiapan SDM dan infrastruktur TI, lalu yang keempat ada anggaran dan prioritas strategis. Untuk faktor eksternalnya, yang pertama ada perubahan perilaku konsumen digital, lalu ada regulasi data dan privasi atau Undang-Undang PDP, lalu yang ketiga ada persaingan global dan disrupsi pasar, lalu yang terakhir ada kemajuan teknologi berupa AI, Big Data, atau Cloud. Tantangan dalam penerapan bisnis intelijen ini ada beberapa, yaitu kemajuan tingkat data, kompleksitas, sama perubahan yang cepat. Selanjutnya, untuk keamanan dan etika data ini memiliki beberapa risiko utama, yaitu yang paling diawasi adalah kebocoran data. Nah, di mana kita juga harus menerapkan prinsip-prinsip yang harus kita terapkan, seperti transparansi, persetujuan pengguna, dan yang lain-lainnya. Terdapat solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, yaitu kita bisa menggunakan kebijakan data governance, enkripsi, MFA, dan lain-lainnya. Next. Untuk permasalahan yang kompleksitas sistem atau integritas, permasalahan utamanya mengenai fragmentasi data tersebar yang sangat besar. Dampaknya adalah yaitu analisisnya kurang akurat, sehingga wawasan dari suatu kompleksitas akan menjadi mengurang dan keputusannya tidak efektif. Next. Solusi yang kami tawarkan adalah yaitu dari data warehouse, Lake sama Cloud ini dibersihkan dulu dan mengandalkan standarisasi data. Untuk permasalahan terakhir yaitu perubahan cepat dan adaptasi, tantangan utamanya mengenai teknologi. Nah, untuk strategi adaptasi adalah yaitu menggunakan pendekatan yang agile, literasi pembaruan sistem sama responsif terhadap pasar. Next. Untuk solusi dan kuncinya yaitu integrasi menggunakan AI atau big data, dan kita menjaga daya saing antar perusahaan kita.
dari beberapa poin yang sudah disampaikan tadi, sama-sama kita dapat simpulkan bahwa memang urgensi penerapan BI ini semakin tinggi ya, tapi masih ada kendala dalam implementasinya. Karena beberapa tantangan tadi, yang pertama ada kesenjangan antara pengumpulan data dan pemanfaatan informasi, kemudian masih rendahnya teknologi integrasi BI, kemudian terbatasnya SDM, infrastruktur, dan anggaran. Nah, melalui pengumpulan dan penyimpanan serta analisis serta visualisasi data yang terstruktur, perusahaan itu kelak dapat menyusun rencana yang strategis ke depannya. Kemudian kami sudah menyiapkan beberapa rekomendasi. Ada rekomendasi umum, yakni penyusunan roadmap transformasi digital dan BI, kemudian ada peningkatan literasi data, penguatan tata kelola data, kemudian rekomendasi untuk pemerintah, mungkin pemerintah bisa menyusun aturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kemudian bisa memperluas program peningkatan kompetensi digital. Kemudian untuk perusahaan, mungkin perusahaan itu bisa menyediakan anggaran khusus nih untuk investasi kepada teknologi peningkatan BI. Kemudian mengadopsi prinsip agile, dan untuk akademisi serta institusi pendidikan, itu mungkin bisa melakukan integrasi kurikulum dan mendukung kolaborasi riset antara kampus dan industri untuk mengembangkan solusi BI yang kontekstual. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.